Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan nama aku Karina Maulinda, mempunyai NIM 2406071 dari kelas A2 2024 Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai statistika untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD. Materi apa aja sih yang akan dijelaskan? Yang pertama ada pengertian data, statistik, dan statistika, lalu macam-macam data, cara penyajian data, ukuran pemusatan, dan yang terakhir contoh soalnya. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan lain sebagainya. Sedangkan statistika merupakan ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data yang ada. Kemudian, informasi atau data yang sudah diolah itu dinamakan dengan statistik. Nah, sekarang mari kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis data. Jenis-jenis data terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pengelompokannya. Pertama, mari kita bahas jenis data berdasarkan sifatnya. Ternyata pada jenis data ini terbagi lagi menjadi dua loh, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau deskripsi untuk menjelaskan sesuatu. Data ini digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri, sifat, atau kategori suatu benda seperti warna, bentuk, atau jenis. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan digunakan untuk menghitung atau mengukur sesuatu. Data ini menjelaskan jumlah atau ukuran seperti tinggi badan seseorang, jumlah siswa di dalam kelas, atau banyaknya buah di dalam keranjang. Lalu yang kedua ada data berdasarkan pengelompokannya. Di sini juga ada dua macam data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang disusun secara sederhana, di mana setiap nilai atau informasi ditampilkan satu persatu tanpa dikelompokkan. Misalnya, jika kita mencatat nilai ulangan matematika 5 siswa seperti 80, 90, 85, 70, dan 95, maka data tersebut adalah data tunggal karena setiap nilainya ditampilkan secara langsung. Data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kategori atau interval tertentu untuk memudahkan pembacaan dan analisis. Contohnya, jika nilai ulangan siswa dikelompokkan menjadi dari yang nilai 70 sampai 79, 80 sampai 89, dan 90 sampai 100. Lalu jumlah siswa di setiap kelompok dicatat, maka itu yang disebut dengan data kelompok. Kemudian kita akan membahas penyajian data. Yang pertama ada diagram garis. Seperti pada gambar, penyajian data ini menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik pada koordinat tertentu. Yang kedua, diagram batang. Seperti pada gambar, penyajian data ini berbentuk batang yang tegak atau horizontal. Yang ketiga, ada diagram lingkaran. Seperti pada gambar juga, penyajian data dalam berbentuk lingkaran ini dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa irisan sesuai dengan porsi data yang ada. Yang keempat, ada diagram gambar. Penyajian data ini menggunakan simbol gambar untuk mempresentasikan jumlah data yang ada. Dan yang terakhir ada tabel. Pada penyajian data ini berbentuk baris dan kolom secara terstruktur. Yang terakhir, kita akan membahas ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi tiga, yaitu mean atau nilai
rata-rata, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data, seperti ada pada rumus di samping. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu, yaitu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk mencari median, pada data ganjil dan data genap itu berbeda loh. Berikut rumusnya. Yang terakhir, ada modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi paling banyak. Dengan kata lain, merupakan nilai yang paling banyak atau sering muncul. Berikut perbedaan data yang tidak memiliki modus dan data yang memiliki banyak modus. Untuk meningkatkan pemahaman, silahkan simak soal berikut ini. Di sini aku tunjukkan contoh soal beserta jawabannya mengenai pencarian nilai rata-rata, modus, dan median. Jangan lupa untuk dipahami ya. Itulah materi mengenai statistika yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.